Iya, iya. Hmm. Oke, oke, oke. Halo guys, bertemu lagi di channel Batas Limit dengan saya Agung Saputra. Ya, masih di program yang sama di teman curhat berbagi cerita apa saja. Ya, kali ini saya kedatangan tamu ya, bintang tamu yang cukup jauh. Nanti Bang siapa ini sebelumnya? Fajar. Bang Fajar ya, panggilannya Bang Fajar ya. Iya. Saya panggil Bang aja ya. Ya panggil Bang aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Bang Fajar ini jauh ya dari Sulawesi ya. Iya. Betul ya. Tinggalnya di Papua. Di Papua. Iya. Oke, oke, oke. Kalau asli dari Sulawesi. Oke, oke. Di Jogja ada aktivitas apa, Bang? Ya aktivitas saya saat ini kayaknya ada kesibukan deh. Rencana nanti mau kursus. Kursus apa tuh? Kursus buat website. Buat nanti bahan judul skripsi. Oke, oke. Programmer berarti ya? Iya. Oke, asik ya. Oke, teman-teman perlu diketahui ya, Bang Fajar ini memang jauh merantau di Yogyakarta. Baru menyelesaikan studinya ya, studinya di salah satu universitas, betul ya? Atau sudah selesai? Saya belum selesai. Oh, belum ya. Ya, saya doakan semoga tahun depan sudah selesai untuk studinya di Yogyakarta. Amin. Amin ya. Oke. Bang Fajar ini nanti dia akan bercerita tentang pengalaman hidupnya ya. Iya. Sebelumnya di masa lalunya, dan tentunya nanti bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang menyaksikan, karena ini adalah channel motivasi Bang Fajar. Jadi semoga bisa memberikan sebuah inspirasi untuk teman-teman yang menyaksikan gitu. Namun sebelumnya seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke topik Bang Fajar, alangkah baiknya teman-teman untuk mensupport channel ini, silahkan di like, comment, subscribe ya, serta notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang. Karena tanpa dukungan teman-teman semua, channel ini tidak bisa berkembang. Bukan begitu ya Bang Fajar ya? Oke, Bang Fajar ya. Iya. Kemarin Bang Fajar tuh sempat kontak saya, ya kan? Dia mau bercerita, mau berbagi motivasi di channel ini itu tentang bully, ya, Iya. betul ya, tentang bullying yang dilakukan teman-teman masa lalu Bang Fajar. Gitu. Iya. Nah, boleh sedikit cerita Bang Fajar, waktu itu ada pengalaman apa sih waktu masa kecilnya, masa sekolah ya, itu ada pengalaman apa sehingga mau berbagi di channel ini? Ya gitulah Bang, dulu masa lalu saya tuh kurang bahagia. Kurang bahagia? Iya. Ya kayak gitulah, sehari-hari selalu diisi dengan bully terus. Sedih Bang. Gitu ya. Pas kecil ya, kecil atau pas sekolah Bang Fajar? Sebenarnya aku juga udah pernah dibully sama tetangga itu waktu SD. Aku kan waktu itu kan main tuh bareng teman-teman. Tiba-tiba aku ada orang yang baru kenal tapi dia udah kasar sama aku gitu. Dia menghina aku kayak gini kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Menghinanya seperti apa Bang Fajar, sorry? Ya itu dia bilang kamu tuh orangnya nggak tahu apa, terus kau tuh kayak orang gila kayak gitu. Dia bilang aku kayak gitu. Aku tersinggung banget. Oke. Itu pas di tetangga ya, maksudnya tetangga yang melakukan hal itu ya, maksudnya bullying, yang bully Bang Fajar itu di tetangganya gitu. Iya, itu di tetangga. Oke. Kayak gitu. Di sana ya? Di Papua. Oh, Papua ya. Iya. Oh, asli Sulawesi tapi tinggalnya tadi di Papua ya? Iya, bilangnya. tinggal di Papua. Oke, orang tua kerja di sana atau gimana? Iya, kalau ayah saya kerja di kalau ibu
nggak kerja, cuma rumah Oke, tangga. oke. Di sana ya. Iya. Oke, udah berapa lama nggak ketemu orang tua bang? Aduh, kayaknya udah 2 tahun kayaknya. Udah 2 tahun ya di Iya. Jogja terus ya. Di sini ada keluarga Nggak ada. sendiri ya? Keluarga di Papua. Di Papua Iya. semua ya. Oke. Bang Fajar boleh sedikit cerita yang paling sorry ya kita masuk ke maksudnya ke pengalaman yang begitu pahit tentang kehidupannya Bang Fajar. Itu pernah nggak sih ketika sekolah itu tadi kan ceritanya itu di tetangga nih, Iya. ya kan? Nah di sekolah itu bullyingnya itu seperti apa bang? Bullyingnya tuh di sekolah lebih keras kayaknya. Lebih keras? Daripada tetangga. Hmm. Kayak gitu lah. Waktu SMP tuh kayak gitu, nggak pernah ikut main-main sama teman-teman SMP. Pas di sekolah tuh kayak gitu sih, suka duduk sendirian. Ya habis gimana kan aku dibully sama mereka. Iya. Mereka bullynya tuh ini kayak Verbal, maksudnya bully verbal aja atau sorry ada ke bully ke fisiknya juga? dua-dua bang. Dua-duanya juga. Iya. Oke. Yang paling sorry nih, yang paling menyakitkan di hati apa tuh kata-kata teman-temannya ketika ngebully Bang Fajar? Mereka bilang aku tuh ini, orangnya bodoh. Terus mereka bilang aku orang gila. Mereka waktu bullynya ini bang, mereka nyuruh aku beli jajatannya mereka. Kayak minta jajanan gitu minta ya. bantu. Itu sorry pakai uang mereka atau pakai uang Bang Fajar? Ya pakai uangnya mereka. Pakai uangnya mereka, tapi mereka nyuruh Bang Fajar untuk beli. Iya, gitu mereka ya? nyuruhnya tuh dimaksa. Kalau misalkan aku nggak nurutin mereka, nanti mereka bakal hajar aku gitu bang. Itu yang ngelakuin kayak gitu bukan beberapa orang aja, kayaknya pernah udah hampir banyak orang kayaknya di kelas sebelah juga bang. Mereka ikut-ikutan bully aku. Udah lama. Oke. Iya. Jadi itu teman satu kelas atau angkatan, maksudnya kakak kelasnya gitu, Bang Fajar? Semua bang. Semua? Iya, ada teman beda kelas juga pernah bully aku. Ya kakak kelas juga ikut bully sih. Kalau yang kakak kelas ini mereka cuma malakin aku aja. Kalau yang teman kelas ini mereka ini bullynya verbal, habis tuh kayak gitulah mereka. Kata-kata? Iya, mereka bullynya tuh suka nyuruh-nyuruh aku bang, beliin mereka jajanan. Habis itu pernah mereka juga suruh aku ngerjain tugasnya mereka dari guru. Buat kayak nulis gitu yang tadi guru berikan. Kayak gitu bang. Hampir tiap hari aku kayak digituin bang sama mereka. Oke. Iya. Jadi gimana? ya kayak gitu, aku sama sekali nggak pernah. Iya. Oke. Iya, Bang Fajar, sorry, memang agak mengulang kembali ya, mengulang kembali masa lalunya Bang Fajar, yang mana memang ketika kita dibully itu pasti akan tertanam terus gitu kan Bang Fajar ya. Cuman Iya bang. iya, cuman memang saya kalau boleh kasih masukan ke Bang Fajar dalam artian gini Bang, kita tunjukin ya kan, kita tunjukin bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang banyak gitu ya, malah menjadikan sebuah motivasi ya ketika kita dihajar dengan perkataan gitu kan, ketika kita dihajar dengan perilaku, itu bisa memberikan motivasi buat diri kita untuk kita berubah agar orang-orang yang ngebully kita itu, oh ternyata Bang Fajar tuh punya mental yang kuat gitu ya.
Jadi ya memang sorry nih agak-agak ngebuka sedikit ya. Nggak apa-apa. Iya. Jadi maksudnya buat teman-teman juga yang di sana, maksudnya yang menyaksikan video ini, jangan sembarang ngebully gitu kan. Jangan sembarang ngebully karena tidak semua hati manusia itu bisa kuat, betul kan? Jadi kita semua sama kok, manusia itu sama, kita sama-sama makan nasi, kita diciptakan juga berdampingan, bareng-bareng, tidak ada yang beda, ya. Bahkan sorry, yang difabel juga, misalkan ada yang cacat segala macam, kita harus support mereka, gitu, ya kan? Karena ya kita sama-sama hidup di dunia ini, kita harus berdampingan sih kuncinya, Bang Fajar. Iya. Gitu sih, ya. Oke. Sorry, sekarang sudah jarang ya ketemu sama mereka atau sempat ada? Itu sorry, putusnya ngebully itu sampai di sekolah aja terakhir atau baru-baru ini masih ada atau Sampai sekarang masih di kuliah. masih di kuliah? Iya. Aku pas ikut kegiatan organisasi tuh masih dibully sama mereka, Bang. Oke. Sama teman kelas. Kayak gitu sih mereka, teman-teman kelas. Kalau ngomong sama aku tuh kasar gitu, Bang. Terus pernah pas ospek itu, ini ya, kita kan buat tugas tuh. Iya. Tugas kelompok pas ospek itu ada teman kelompok satu ini, aku baru kenal sama dia nih, Bang. Dia udah ngomong kasar sama aku. Gitu. Itu waktu ospek ya, maksudnya baru pertama kenal ya. Dari ospek sebelum kuliah aku udah dibully, Bang, sampai sekarang. Oke, Bang Fajar ya. Sorry, tapi ketika Bang Fajar itu mendapatkan perlakuan seperti itu, dalam diri Bang Fajar itu gimana? Maksudnya meresponnya itu Mas Fajar sabar atau gimana? Masih sabar sih, tapi kadang-kadang pengen putus aja. Gimana? Ya kadang-kadang kalau masih sabar sih ya, tapi kalau biasanya kalau aku udah nggak sabar tuh aku udah putus harapan, pengen ngelakuin apa gitu, pengen berhenti aja kok. Oke, Bang. Aku aja waktu itu hampir berhenti sekolah, Bang, gara-gara dibully teman-teman SMK. Iya, itu orang tua malah larang, kamu bilang jangan berhenti. Mensupport ya. Iya, kamu nggak boleh berhenti, kamu harus kuat. Iya, betul Bang Fajar. Jadi semasa hidup Bang Fajar, walaupun ada perlakuan seperti itu, tetap pasti ada yang menemani Bang Fajar untuk memberikan dorongan, support, terus itu pasti ada kan Bang Fajar? Pasti ada, tapi cuma sedikit orang aja. Iya, ya orang-orang terdekat ya, misalkan orang tua, keluarga itu pasti ya. Sama teman ada sih, teman di sekolah, tapi cuma sedikit. Iya. Kalau kebanyakan mereka membuli aku. Oke, Bang. Iya. Oke. Iya. Saya jadi speechless nih, Bang Fajar ya. Iya. Oke. Bang Fajar ini cita-citanya apa, Bang? Ya, saya pengen jadi pebisnis. Pebisnis ya, oke. Kayak digital marketing gitu. Oke. Sudah ada bekalnya ya dari kuliah tentang digital marketing, itu sudah ada ya, Bang? Iya, udah ada. Terus saya juga pengen kerjanya di YouTube. Oke, ya. Iya. Kayak bikin konten kan nanti kan ya gitu. Tutorial ya. Iya. Oke. Kontennya podcast. Oke. Iya. Iya. Gitu sih. Ya. Ya, saya doakan Bang Fajar semoga bisa tercapai untuk pembuktian bahwa orang yang dibully itu juga bisa sukses. Ya. Jadi maka dari itu teman-teman jangan asal ngebully ya.
Karena biasanya ketika orang yang dibully itu dia memendam terus, dan ketika dia mempunyai mental yang kuat, dia bisa bangkit ya, bisa bangkit dan akhirnya dia bisa mendapatkan kesuksesan gitu. Nanti bisa dipromoin channelnya apa nih? Ada channelnya ya? Ada. Apa tuh? Bisa nanti biar teman-teman juga kalau misalkan mau main ke channelnya Bang Fajar, nanti bisa silakan dikunjungi ya. Oke ya, jangan lupa teman-teman subscribe channel saya Fajar Podcast. Oke, Fajar Podcast ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nanti silakan dilihat, terus di like, komen, dan juga di subscribe untuk channelnya Bang Fajar ya. Kita sama-sama, karena ini juga memang saya sengaja bikin channel ini untuk pengembangan diri ya Bang Fajar, karena kan di kehidupan itu pasti banyak hal-hal yang sangat menyakitkan gitu kan. Nah, kenapa saya bikin channel ini itu ya untuk kita belajar ya. Saya bukan sok ngajari atau gimana, tapi kita belajar, sama-sama belajar untuk melakukan pengembangan diri gitu. Karena itu penting sekali untuk diri kita ya kan, untuk diri kita agar kita bisa maju ke depan, dan tentunya kita buktikan kepada orang-orang yang sudah merendahkan kita gitu sih Bang Fajar ya. Oke. Tapi sorry nih, saya buka lagi dikit ya, Bang Fajar. Tapi sekarang sudah tidak ngerasa, maksudnya tidak merasa dendam kan sama orang-orang yang pernah ngebully Bang Fajar? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya? Iya, tapi untuk ketemu sama mereka aku udah nggak berani. Sudah nggak berani ya? Iya, ntar kalau misalkan ketemu mereka gitu pas atau ada acara reunian, ntar aku malah dibully lagi sama mereka, makanya aku udah nggak berani ketemu mereka. Iya. Oke. Iya. Ya, yang penting satu sih Bang, ketika kita dihina ya, atau kita dibully, itu kita jangan sampai punya rasa dendam gitu sih. Kita maafkan aja. Kita maafkan aja. Betul. Atau bila perlu ya, kalau balasnya dengan cuekin aja lagi gitu. Betul Bang. Cuekin aja. Ya, betul. Iya. Karena omong-omongan tidak sesuai dengan harapan kita itu pasti akan ada di setiap langkah hidup kita, Bang. Ya. Jadi mau orang mau ngomongin kita sejelek apapun, kita cuekin aja. Ya kita nggak usah dendam, kita malah doakan mereka. Ya tentunya someday itu pasti mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Itu aja sih kuncinya kalau dalam prinsip hidup saya. Someday itu pasti orang yang menjelek-jelekan kita itu pasti akan menerima perlakuan dia. Gitu sih Bang. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Bang? Ya kayak gitu sih. Iya. Kalau pas kuliah dibully sama ini teman-teman di organisasi kampus Bang, kayak UKM. Aku pas ketemu mereka tuh kan aku nggak pernah bikin kesalahan sama mereka, tapi baru kenal tiba-tiba bulan depannya mereka udah membuli aku Bang tanpa ada salah. Kayak gitu. Oke. Iya. Satu sisi sih ya kita koreksi diri kita juga sih sebenarnya. Dalam artian gini Bang, ya kita tidak bisa mencegah perlakuan orang kepada kita, iya kan? Kita tidak bisa mencegah karena itu adalah hak mereka mau melakukan apa, gitu. Karena ya kembali lagi sih kita koreksi diri, kita sudah melakukan hal yang baik. Nah ketika kita sudah melakukan hal yang baik, itu pasti akan luar biasa, gitu kan? Karena saya percaya sekali apa yang kita tuai, apa yang kita lakukan saat ini, baik itu hal buruk, baik, itu pasti akan berbuah ke depannya. Gitu sih Bang Fajar. Oke, terakhir ya Bang Fajar, mungkin ada pesan yang mau disampaikan oleh teman-teman subscribernya Batas Limit, gitu, untuk memberikan motivasi juga buat mungkin teman-teman yang sekarang merasakan bullying ya. Jangan takut ya, jangan dijadikan bahwa
bully itu adalah akhir dari segalanya, tetapi harus mempunyai mental yang kuat, cuekin aja dan malah mendoakan mereka yang ngebully teman-teman. Silakan, mungkin Bang Fajar mau memberikan pesan kepada teman-teman. Ya teman-teman, bagi kalian yang juga punya pengalaman pernah dibully, ya saran dari aku sih kalian tetap sabar aja, nggak usah membalas dendam kepada mereka, kayak gitu aja. Terus kalau kalian udah nggak kuat ketika dibully, ya kalian mungkin bisa konsultasi gitu ke guru atau ke siapa, curhat ke orang-orang atau kerabat dekat yang mau mendengarkan keluhan Anda ketika teman-teman dibully ya. Yeah. Terus aku juga pengen sampaikan, ya mungkin aku dibully tuh mungkin siapa tahu aku juga pernah ada salah sama mereka sih, kayak gitu. Yeah. Mungkin aku pas bermain sama mereka aku sering menjailin mereka atau bercanda mereka, hingga mereka tersinggung ya. Akhirnya di situ aku dibully sama mereka. Betul. Nah, ya gitu sih. Kalau kita dibully mungkin teman-teman coba kita introspeksi diri juga sih. Siapa tahu tuh mungkin kitanya ada yang salah sehingga kita dibully sama mereka. Atau diri kita mungkin ada yang kurang baik atau ada yang jelek gitu sehingga membuat orang-orang membuli kita. Ya itu sih, coba kita introspeksi diri juga sih. Kita juga jangan selalu menyalahkan mereka. Mungkin ada diri kita yang salah sehingga membuat kita dibully. Ya, itu aja penyampaian dari saya terhadap teman-teman ya. Oke, ya cukup luar biasa ya Bang Fajar ya. Walaupun Bang Fajar dalam masa lalunya selalu dibully sampai ke masa kuliahnya ya. Iya. Tapi Bang Fajar tetap punya hati yang besar bahwasanya dia tetap mau introspeksi diri ya. Karena itu perlu ya. Kita perlu dalam bersosialitas, kita perlu kita perlu koreksi diri kita ya. Bagaimana sih sebenarnya kita sudah berperilaku sama orang lain ya. Nah, ketika kita sudah mengkoreksi diri kita, oh ternyata saya sudah benar gitu. Karena gini Bang Fajar, pada dasarnya sifat manusia itu sebenarnya sama. Dia tidak mau menerima sebuah kesalahan. Iya kan? Karena apa yang dilakukan setiap manusia itu dia pasti merasa bahwa oh saya sudah melakukan hal itu dengan benar kok. Gitu kan. Karena sedikit orang yang punya mental yang kuat untuk bisa mengintrospeksi diri agar dia bisa berperilaku baik, dan tentunya ketika kita berperilaku baik kepada setiap orang di lingkungan kita, pasti orang juga akan memberikan feedback yang baik kepada kita. Gitu sih. Ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Bang? Ya, saran dari saya sih itu sih. Kalian juga kita juga harus jaga sikap kita, terus kita juga harus jaga perilaku kita dengan baik gitu. Kalau misalkan kita nggak jaga perilaku kita, nah itu mungkin pasti dari kitanya akan menjadi penyebab orang itu membuli kita, karena mungkin perilaku dan akal kita yang kurang baik sama mereka gitu. Betul. Terus juga jaga ucapan atau lisan agar mereka nggak tersinggung. Betul Bang. Iya. Betul sekali ya. Kita harus kontrol diri kita ya. Kembali lagi kita harus kontrol diri kita untuk kita bisa melakukan pengembangan diri. Karena kembali lagi manusia itu adalah tempatnya salah, betul ya Bang ya. Kita cuma manusia biasa, tempatnya salah. Jadi ketika teman-teman merasa kok lingkungan teman-teman itu tidak suka dengan kita, gitu kan. Nah itu kita perlu introspeksi diri, kita perlu korek diri kita ya, dari atas sampai bawah. Kita sebenarnya sudah mempunyai perilaku yang baik atau belum sih kepada orang lain, gitu. Nah ketika kita sudah mengaca ya pada diri kita, pastinya itu tadi yang tadi saya katakan bahwa pastinya akan berbuah manis nantinya. Gitu sih. Oke Bang, gitu aja ya ngobrol-ngobrol kita di season
kali ini ya. Ya. Saya doakan buat Bang Fajar nanti Iya. kedepannya bisa sukses Amin. ya. Amin ya. Amin. Jadi Bang Fajar bisa membuktikan kepada orang-orang yang pernah membuli Bang Fajar bahwa Bang Fajar ini bisa melakukan sesuatu. Iya. Ya. Cita-citanya bisa terwujud, studinya juga bisa cepat selesai, dapat pekerjaan yang memang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan sama Bang Fajar. Ya. Amin. Gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk session kita. Kembali lagi jangan lupa teman-teman untuk di-like, komen, dan subscribe untuk channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan jangan ketinggalan video-video menarik dari channel Batas Limit. Sampai ketemu di session berikutnya. Bye-bye.